nonton basket itu rame banget cuy. Cewek-cewek gitu. Maksudnya cewek merasa sendiri. Jadi gue pikir tuh orang-orang pakai sepatu basket, gue pikir sepatu tinju. Kalaupun gue salah, gue dimarahin, gue nggak bakal mati juga sih. Kalau gue mungkin lebih ke pemain-pemain DBL All Star ya. Jadi, ada dendam. Udah gue cukup. Kalmi. Oke, welcome back to Brick House Basketball. Masih bersama gue, Edo Eke The Tank, dan bersama partner gue tentunya. Halo Dok, gimana Dok? Sehat Dok? Sehat, alhamdulillah. Aman ya? Bang. Aman terus dong. Pada episode kali ini kita ngomongin apa nih? Nah, judul episode kali ini temanya kita ngambil tema tentang merantau dan menjadi pemain pro. Kenapa enggak? Kenapa enggak Dok? Kan bisa lah semuanya. Benar. Karena ini salah satu hal yang banyak dibicarain. Bener. Karena mereka merasa anak-anak gua ngomong mungkin anak-anak daerah yang di luar Jakarta, gua bisa sebutnya, mereka tuh ngerasa insecure untuk bisa compete di level pro ya. Nggak hanya di liga aja, mungkin sebelum di liga misalkan bermain di kelompok umur atau sebagaimanapun di turnamen-turnamen di luar dari liga pro, mereka merasa insecure. Padahal kalau kalian tahu semua, banyak banget anak-anak di luar daerah Jakarta yang sekarang ini akhirnya ya sebagai yang pasti survive. Terus mereka karirnya bagus. Dan bukan kaleng-kaleng. Nah, makanya tema ini juga sekaligus kita berharapnya Dok, viewer kita bisa ngambil cerita gimana sih perjalanan seorang narasumber kita yang seorang anak rantau dari daerah bisa sampai Jakarta dan bermain di Liga Profesional Indonesia Dok. Nah, narasumber ini siapa nih? Kenalin dong. Kita kan berdua mulu, siapa yang mau nonton kalau nggak ada narasumber? Kita bukan anak rantau, kita kan anak disco. Kita kan anak disco. Gua udah nggak anak basket, anak disco aja gua. Tahu gua. Narasumbernya siapa Dok? Kenalin Dok. Narasumbernya pada episode kali ini gue bisa bilang sahabat gue, walaupun dia nganggap gue sahabat. Ex-teammate gue juga. Pernah di asis katanya? Pernah di asis, tapi asis gue, tapi gue gak masuk. Bukan asis bagi dia. Jadi dia turnover. Terus yang pasti sekarang dia the wonder kid from Borneo. Wah, pasti udah kita tahu. Panggil kali ya. Dulunya udah tahu. Oke, langsung aja kita panggil Abraham Wenas. Apa kabarnya? Widih. What's up, my brother? Apa kabar? Halo. Enggak, lu entrance lu udah kayak ini final. Lu kan gak pernah final tapi. Pernah gue. Habis final tahun lalu dong. Olahraga Piala Presiden. Lu kenapa langsung masuk promosi sih, santai dulu dong. RS Streetball kita final juga. Benar, RS Streetball kita satu-satu juga. Tapi gak ada yang nonton. Iya saya mau. Wenas, Abraham Wenas, apa kabarnya? What's up, Edo The Tank? Puji Tuhan sehat dong. Sehat terus ya. Terus gimana nih sekarang persiapan sebelumnya di situasi pandemi ini gimana sekarang persiapannya pastinya bersama tim? Tetap latihan ya? Tetap latihan? Ya di tengah pandemi ini kita tetap latihan karena kemarin juga sempat mau persiapan untuk musim baru kan. Tapi sayangnya cancel. Dan akhirnya sempat libur berapa minggu itu. Terus akhirnya sekarang udah mulai latihan lagi. Jadi udah mulai latihan. Cuman masih individual skill doang. Oke, sesuai dengan tema kita, Bang Farli. Yes. Narsum kita ini bisa dibilang anak rantau. Dari mana nak? Yang sukses di Jakarta, khususnya di basket. Tanya dulu usulnya dari mana? Asal usulnya dari mana? Oke. Kalau gue nih asalnya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi benar dari kecil, dari lahir tuh di Balikpapan sampai SMA baru ke Jakartanya itu kuliah. Kuliah di Jakarta ya. Nah, yang kita pengen kepo, kita langsung aja kita kepo aja deh. Pasti mungkin banyak teman-teman viewers tuh anak-anak basket milenial tentunya. Banyak fans lo kan. Fans lo yang anak-anak SMP. Banyakan dia daripada lo pasti. Iya. Kalau gua main lagi masih sama mungkin. Harus tampil terus ya. Tetap tampil. Iya. Yang kita kepo tuh sebenarnya awal perjalanan karir lu di basket tuh gimana sih? Dari daerah bisa sampai lu sekarang di liga profesional. Oke, jadi menarik juga ya. Jadi awalnya itu SD pertama itu main bola. Jadi belum ada kenal basket, tahu basket itu karena kakak sepupu. Kakak sepupu itu main basket cewek. Dia waktu gua SD dia SMA, dia main basket sampai sekarang udah pensiun dari liga profesional basket cewek juga. Cewek profesional. Dia sempat ngajak ayo main basket. Terus gua bilang ngapain main basket ribet apa sih gitu. Ribet apaan sih gitu kan. Terus akhirnya begitu dari SD mau ke SMP diajakin teman tuh ke lapangan basket main basket. Nah dari situ cobain main basket, wah ternyata
Enak juga ya. Karena di SMP itu jadi waktu itu SMP ada ulang tahun SMP, dia buat pertandingan. Nah, yang nonton basket itu ramai banget, cuy. Cewek-cewek gitu. Lu tuh proses sendiri. Cewek-cewek gitu. Enggak usah dipancing, ribut sendiri. Pokoknya banyak lah ya. Maksudnya kalau sorry, gue foto kok lu pas cewek. Ini mengayomi. Oke, Bram, terus. Kalau yang futsal itu yang nonton tuh ya kayak anak-anak cowok yang istilahnya kayak muncil-muncilnya, tau muncil nggak sih? Muncil? Apa tuh muncil? Bahasa Bali muncil itu kan. Iya. Lu doang yang tahu nih. Gua sama Bang Fahri cuma apa muncil? Apa tuh? Kecilnya kecil kali. Enggak, jadi kayak timut kecil. Iya. Nakal-nakalnya anak kecil lagi Jahil gitu. Iya, kayak anak-anak sekolah yang nakal gitu kan. Oke. Tapi kalau yang basket yang nonton nih adem-adem gitu kan. Dari situ coba main basket. Gua tertarik sama yang namanya dribble. Ya udah dari situ latihan terus dribble. Ikut basket di sekolah, di klub, lalu lanjut lagi ke SMA sampai akhirnya ke Jurnas. Pas ke kejuaraan nasional tuh. Dilihat sama pelatih Kak Amran. Amran, ya. Amran. Ya, oke. Udah dari situ Kak Amran ngajakin ke Jakarta, disuruh mau nggak jadi pembinaan klub basket profesional. Ya udah mau, akhirnya dari beberapa klub gue milihnya Hang Tua. Wih, dari beberapa klub berarti tawarannya banyak nih. Bukan ditawarin dari klubnya sih, maksudnya Kak Amran nawarin kamu. Kak Amran tuh buka jalan istilahnya. Kamu mau di klub mana? Klub A, B, C, D gitu. Terus gue diskusi sama teman-teman di Balikpapan juga. Akhirnya gue milihnya Hang Tua. Jadi sebenarnya awal startnya tuh akhirnya lo di scout untuk ke Jakarta tuh karena Kamran bisa dibilang ya. Jadi SMA kelas berapa? Pertama kali ditawarin berarti? Itu ke Jurnas KU18 itu kayaknya SMA kelas 3 deh. 18 ya. Kelas 2 deh. Mulai serius basketnya, tahu bahwa lo punya bakat di basket, umur? Kira-kira mulai serius basket, dibilang serius gimana ya? Mungkin kalau gue pengen jadi pemain profesional tuh pas SMA. SMA ya? Pas SMA. Tapi dari SMP gue memang bener-bener gue tuh orangnya kayak nggak mau kalah gitu. Jadi begitu gue menggeluti suatu bidang, gue bener-bener langsung. Sifat lu banget tuh. Kerja langsung pengen jadi yang terbaik lah. Jadi latihan. Jadi bener-bener waktu SMP tuh zaman Iverson kan crossover. Itu anak SMP belum ada yang bisa crossover, baru gue doang. Jadi satu Balikpapan belum ada tuh ya? Kayaknya nggak ada tuh. SMP. Bisa dibilang gitu. Terus akhirnya lo ke Jakarta, terus itu perasaan lo tuh gimana tuh waktu ditawarin sampai perasaan lo? Gue mau tanya tuh perasaan lo tuh, lo ngerasa ini nggak kayak wah gila, gue nggak nyangka banget nih ada networking yang bagus untuk gue bisa jalan ya, salurin cita-cita gue sebagai pemain basket dan gue bisa langsung masuk ke tim basket profesional walaupun waktu itu masih jadi pemain pembinaan gitu loh. Gimana tuh waktu itu, Bro? Perasaan gue sih waktu itu senang banget dan sempat sedih juga sih. Kenapa? Karena jadi awal gue pengen jadi pemain profesional tuh SMA kelas 1. Tapi banyak banget kayak cobaan yang bikin gue down gitu. Contohnya dari DBL All Star. Gue gila pas pengumuman gue harus berangkat ke DBL selection itu, gue latihannya bener-bener mati-matian lah biar bisa ikut ke Amerika. Jadi gue 2 kali sih ikut DBL camp itu dan dua-duanya gagal. Gue bener-bener wah gila, maksudnya gue udah latihan keras cuman ternyata belum dapat rezeki gitu kan. Dan berikutnya lagi yang ke Jurnas gue peringkat 3 kalah sama Jakarta. Itu gue kalahin Jabar, jadi salah satunya tim yang masuk 3 besar tapi di luar Pulau Jawa. Tapi nggak ada yang dipanggil seleksi timnas sama sekali. Waduh. Nah di situ ada something tuh sepertinya, Bang. Di situ gua sempat sedih juga kan, kecewa, maksudnya nggak dipanggil gitu. Kalau seleksi terus nggak lolos ya oke, cuman ini sama sekali nggak dapat kesempatan. Nah dari situ Kamran nelpon akhirnya. Kok nama kamu nggak ada di timnas, nggak masuk seleksi, nggak tahu Kak gitu. Akhirnya dia ngajak ke Jakarta, jadi gitu ceritanya. Jadi di situ yang buat bikin gua sempat tahu lu di posisi itu ya? Udah deh, gue nggak mau basket lagi dan gue mau kuliah aja lah. Fast forward ke sekarang, Bram, kan sekarang lu udah main di Liga Pro nih. Nah itu kita udah tahu. Nah, tapi yang kita nggak banyak tahu adalah gimana lu survive tuh dengan keterbatasan. Mungkin di daerah itu kan sepertinya tidak banyak fasilitas yang menunjang hobi lu ya.
Jadi gue pengen tahu, mungkin kita juga semua pengen tahu gimana lo survive di kondisi seperti itu dan kenapa sih atau awalnya gimana lo kepikiran untuk merantau ke Jakarta atau main di Liga Pro? Oke, cara gua survive dengan segala keterbatasan lo itu. Cara gua survive sih gua lebih terima apa adanya aja ya, karena kita kan nggak bisa apa ya, sesuai dengan apa yang kita mau kondisi. Cuman gimana kita ngontrol diri kita aja sama situasi tersebut. Jadi kalau di Balikpapan itu dulu gua main sama sekali nggak pakai sepatu basket awal-awal ya. Serius lu main bola plastik dong, kayak main futsal bola kaki ya? Iya bola kaki. Main basket di komplek itu pada nyeker semua. Oh bener dong, kapalan gitu dong. Sepatu basket gua sama sekali nggak tahu sepatu basket. Bukan nggak tahu, mungkin nggak dijual kayaknya. Mungkin pilihannya nggak banyak kali ya. Bisa gitu juga sih. Jadi sama sekali nggak tahu. Jadi gue pikir tuh orang-orang pakai sepatu basket, gue pikir sepatu tinju karena kan gede gitu kan. Tinggi gitu. Kayak mau sepatu kuli, pada tinggi gitu ya. Jadi ya udah biasa lah sama hal-hal seperti itu. Jadi terus main di lapangan basket yang berpasir. Mungkin kalau anak-anak sekarang kayak ngeluh kali, apa lapangan berpasir nih licin gitu. Tapi kalau gue ya udah yang penting have fun aja. Tapi dari situ ternyata gue bisa dapat kecepatan karena udah biasa latihan di pasir, tiba-tiba kena yang indoor rasanya wah jadi lepas banget gitu mainnya. Jadi bener-bener ya jalanin aja dengan situasi yang ada, mau itu baik buruk ya tergantung kitanya aja, kita masih mau nunjukin kemampuan kita di dalam kondisi itu atau enggak. Jadi gue fokus aja sama apa yang gue mau gitu sih. Sampai di Jakarta juga itu gue terapin terus, ketemu orang baru pasti insecure banget, tapi balik lagi gue mikirnya cuman gini sih, kalaupun gue salah, gue dimarahin, gue nggak bakal mati juga sih. Paling cuman ngedown doang ya sedikit. Tolong lu, goblok lu. Ya udah sih dia ngomongin doang, gue nggak bakal mati. Kiri keluar kanan lah gitu ya. Udah. Tapi dalam hal positif maksudnya itu intinya tuh maksudnya untuk motivasi diri sendiri, bukan artinya lu down akhir malah pikiran kita tuh malah jadi bukan di situ gitu. Padahal itu sebenarnya itu ya salah satu impian kita ya kan. Nah Bram, terus sampai gue tanya, kalau sekarang khususnya fasilitas yang pengen gue tahu, kalau sekarang gimana tuh kalau di tempat lo? Udah mulai banyak belum? Dibilang banyak sih enggak, cuman udah ada satu lapangan sih yang indoor lah. Itu pun nggak indoor, itu semi indoor juga. Jadi benar-benar cuman atapnya tertutup tapi masih kelihatan keluar gitu. Kalau hujan juga masih masuk kadang air. Tadi gitu sempat nyinggung masalah adaptasi, Bram. Nah, gue pengen tahu nih pada saat lo mulai menjadi rookie lah ya di Liga Pro, ada nggak pemain senior yang lo anggap ini bisa jadi ini gue nih gitu, apa? Idola, terus bisa ngayomin lu pada saat lo menjadi seorang rookie masuk di awal-awal liga gitu. Ada. Kalau idola dari dulu gue memang ngidolin Kak Kelly ya. Wah, pas Kelly banget. Purwanto, jadi pas banget Lu satu tim. dia Enggak bener dong. Kak Kelly nonton nih. Kel lu apa sih Kel? Tuh kan tuh. Apa sih? Apa sih? Kelly suaranya. Iya, jadi Kak Kelly idola, tapi setelah masuk Kak Kelly kan ternyata orang nggak banyak ngomong ya kalau di lapangan. Dia kurang talkative kalau menurut gua. Nah di situ salah satu sosok yang bisa ngebuat gua jadi berkembang lagi itu Ari Sabto. Cap. Ya biasanya panggil Cap. Dan waktu gua rookie, Bang Bedu langsung nunjuk gua jadi captain kan, padahal gua masih rookie gitu. Nah di situ gua banyak belajar dari Ari Sabto. Cap gimana sih jadinya jadi captain gitu. Kalau apalagi gua baru kan, jadi gua lebih banyak belajar sama dia. Dia juga lebih banyak ngasih tahu di basket, di luar basket gimana. Jadi kalau menurut gua idola Kak Kelly, tapi yang berpengaruh besar buat gua Ari Sabto. Iya benar-benar. Itu lu rookie langsung kapten. Nah itu gua juga bingung untuk Bang Bedu. Lu tau Bang Bedu kan? Iya. Dan kalau gua flashback sedikit, kalau nggak salah pada saat rookie year lu itu isinya benar-benar pemain muda semua nggak Bram waktu itu? Benar nggak sih? Pemain muda semua yang senior itu Kak Kelly, Ari Sabto sama Kak Yandi. Oh iya benar. Coach Bedu. Coach Bedu juga waktu itu dia pertama jadi head coach di IBL. Nah itu lu kalau gue lihat ya pada saat itu sepertinya tuh Coach Bedu tuh menurut gue berhasil banget tuh meracik pemain muda terus dimix dengan pemain senior. Dan akhirnya yang dampak positifnya pemain mudanya ini PD terus improve semua, menurut gue rata. Kalau menurut gue rata pada saat itu. Nah itu tipsnya apa sih sampai bisa seperti itu Bram pada saat itu tim lo? Salah satu faktornya ada kesempatan juga ya, karena bener-bener lu sejago apapun cuman kalau nggak ada kesempatan itu susah gimana menunjukinnya. Jadi menurut gua tim Hang Tua saat itu dan gua juga bener-bener dapat kesempatan yang bagus gitu loh.
Nah tinggal gimana kita manfaatin kesempatan itu aja. Kalau gue sih lebih ke nothing tulus aja lah. Gue mikir karena gue rookie, gue nggak ada beban apa-apa ya. Gue justru udah pengen main aja dulu di rookie year ini. Kalau kayak gue ketemu pemain senior ternyata dia lebih bagus dari gue, ya udahlah itu udah hal biasa lah. Kalau mereka jadi lebih bagus karena ya mereka lebih dulu main IBL. Tapi kalau ternyata gue coba-coba, gue berani, ternyata gue bisa lebih baik, itu suatu hal yang baru, suatu hal yang bisa diapresiasi. Jadi gue lebih mikir gue harus coba nih. Kalau gue nggak coba-coba, gue nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi. Gue nggak tahu apa bakal berhasil atau enggak gitu. Makanya gue waktu rookie year itu gue berani banget drive, bodo amat mau di blok nggak peduli gue. Karena kalaupun ke blok, ayo dia kan kecil udah biasa lah blok. Tapi kalau masuk, wah gila dia kecil tapi bisa masuk. Jadi gue lebih ada nilai plus sendiri ya buat lu ya. Coba aja dulu gitu. Coba aja dulu. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu kan apa yang terjadi. Benar. Kalau tadi kan idola lu, kan lu disebut tuh idola lu Kelly, terus si siapa? Cap. Cap, salah satu. Nah, ada nggak sosok pemain yang lu dari waktu lu masih sebagai pemain bina tuh gue pengen banget ngelawan dia nih. Gue pengen banget nunjukin gue nih bisa compete lawan dia, entah itu pemain senior apa pemain muda juga. Ada nggak saat itu? Karena menurut gue itu salah satu ngebangkitin semangat kita di game juga loh. Kalau gue mungkin lebih ke pemain-pemain DBL All Star ya. Ada dendam Gue jadi motivasi aja. Motivasi ya. Jadi waktu gue ngedown, gue udah gak mau main basket lagi, oke lah. Tapi tiba-tiba pas gue dengar mau nggak jadi pemain profesional, oke gue bakal tunjukin nih gue bisa jadi pemain profesional lebih dari pemain-pemain DBL All Star yang kepilih. Jadi gitu aja. Salah satunya gue dong. Kalau 2012 gue nggak terlalu sakit hati. Karena gue masih pertama juga. Oke lah, pas. Nah, gue targetin di tahun depan. Jadi waktu gue 2012 gagal jadi DBL All Star, gue langsung di situ latihan keras-kerasan buat DBL Camp tahun depannya. Jadi gue bener-bener lebih fokus lagi buat DBL tahun depannya. Gue fokus buat juara sekolah sama buat DBL Camp. Jadi makanya lebih sakit hati lagi dok pas nggak kepilih itu dok. Bener-bener. Apalagi tahun kedua ya nggak? Kedua tahun terakhir. Tahun terakhir dan itu bisa dibilang saingannya itu sumuran ya nggak sih? Seangkatan sumuran tapi ya belum rezeki bro. Tapi kan akhirnya sekarang terjawab semua. Akhirnya sekarang gimana? Ngeliat lu mereka nunduk-nunduk gak sih? Juga. Nah, menjadi atlet pro itu kan pasti ada pengorbanannya ya, Bram ya. Nah mungkin salah satunya fokus ke pendidikan. Nah sekarang gue pengen tanya ke lu, menurut lu pendidikan yang tinggi buat atlet pro itu penting nggak sih? Seberapa penting sih menurut seorang Abraham Wenas? Penting banget sih buat pendidikan seorang atlet basket ya. Lulus S1 unggul ya? Lulus di S1 unggul. S1. Lu ambil apa? Jurusan apa? Ya? Komunikasi, public relation. Jadi di transfer. Ada. Ya pokoknya kalau lu udah paham dong dok. Aduh udah gue cukup. Call me. Cluenya gitu ya? Ya, call me baby, call me. Kita ngobrol. Pas banget dok. Ya kita ngobrol dulu aja. Oke terus. Penting banget kenapa? Karena ya kita juga realistis aja ya. Basket di Indonesia juga belum seprofesional yang di Amerika, Filipina gitu kan. Jadi kita nggak bisa mastiin lah buat kedepannya gimana. Jadi kita harus punya bekal pendidikan juga gitu. Biar ada backup lah. Misalnya kita pensiun, kita udah punya gelar buat misalnya mau kerja gitu. Udah punya ilmu lah. Seenggaknya jaga-jaga gitu sih istilahnya. Jadi penting banget sih buat pemain basket. Apalagi liganya kan cuma sebentar nih. Bisa banget harusnya sambil sekolah. Apalagi ada yang sekolah karyawan itu bisa. Kelas karyawan terus sekarang lebih mudah online lagi ya kan? Pasti ada banget tuh. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih, tergantung kitanya juga. Iya. Oke, jadi menurut Abraham, seorang Abraham Wenas itu penting banget ya untuk pendidikan. Nah kalau bicara tentang performance di lapangan nih, sekarang kan skill pemain-pemain itu kan pada improve semua ya. Rookie-rookie juga dengan size, dengan skill yang ini tuh pada improve lah semua. Nah, seorang Abraham Wenas untuk tetap compete di level pro, berpengaruh di tim itu effort lu apa aja, Bram? Gimana ya? Gua sih lebih sering ke evaluasi diri aja sih. Evaluasi ya. Jadi, berarti sering lihat rekaman-rekaman pertandingan, highlight. Lu tipe pemainnya kayak gitu ya? Suka ngeliat highlights lu, highlights gua, highlightsnya pemain lawan juga gitu. Jadi benar-benar ngeliat, oh ternyata harusnya di situasi ini gua harus
harusnya enggak, harus gini-gini ya. Jadi lebih banyak evaluasi diri aja. Terus juga lebih banyak kerja keras dan yang paling penting konsistensi. Karena kalau cuma kerja keras mungkin semua orang bisa. Yes. Kan konsisten itu yang susah tuh. Banyak nonton highlightnya Irving juga kayaknya. Iya benar. Iya banget. Fans beratnya nih. Fans berat ya. Tapi mainnya mirip. Gocek-goceknya juga. Benar. Gua waktu setim sama dia live streetball tuh, buat anjir si Abraham ini banget kayak Irving banget, gerakannya tuh patah-patah, tapi bukan gue yang patah-patah ya, pica-pica melado kita. Gerakannya sih Kyrie banget, terus ya syutingnya oke kalau menurut gue. Lu nggak usah. Tadi pemanasan masuk terus tadi gue lihat. Oh tadi sempet udah videoin. Sekali videoin masuk terus beda banget. Udah di videoin gue mau, aduh masuk nggak. Syuting lagi. Yang videoin tanya. Yang videoin juga capek. Jadi lu banyak nonton evaluasi diri, ya, terus gitu juga konsistensi. Maksudnya mungkin banyak anak muda sekarang yang bilang, gue kerja keras, tapi kerja kerasnya seminggu sekali doang, nggak konsisten. Udah dianggap kerja keras ya seminggu iya, sekali ya kalau cuma ngomong kerja keras ya bener sih kerja keras, cuma seminggu sekali, ya progresnya mau gimana? Jadi bener-bener konsisten aja dalam kerja keras kita, mau kita lagi down atau lagi bagus tetap konsisten, sama mental sih. Benar. Karena sebagus apapun kita, pasti ada saatnya yang buat diri kita itu down. Pasti ada aja lah, entah dari hasil pertandingan, dari senior, pasti ada aja yang bikin kita jadi down gitu. Nah, apalagi kemarin juga ada pemain asing kan? Iya. Mental kita benar-benar diuji banget ya gitu. Kalian udah bagus, tapi sekali dijatuhin, dibam sama pemain asing, nggak mau naik lagi. Bangkit lagi. Percuma. Jadi benar-benar mental juga penting. Gue mau sharing sedikit nih, yang tadi Bram bilang masalah kerja keras. Gue waktu di tim gue JBL, gue pernah dikasih tau sama pelatih gue. Jadi kerja keras itu masuk ke satu page. Dia bilang namanya kerja pintar. Lu tuh kalau menjadi pemain basket itu harusnya kerja pintar. Nah kerja pintar baru tuh dijabarin lagi. Lu harus kerja keras, lu harus jaga fisik lu, jaga badan lu. Jadi lu tuh nggak cuma sekedar kerja keras, tapi lu tuh nggak mikirin fisik lu, nggak makan nggak bagus, istirahat nggak bagus. Jadi percuma kadang-kadang kalau kita pikiran mungkin banyak ya, banyak yang nggak paham kerja keras tuh ya lu latihan setiap hari apa segala, tapi nggak sesuai porsinya. Terus persiapan lu sebelum kerja itu apa dan afternya itu apa. Jadi itu banyak menurut gua banyak orang tuh yang menyampingkan hal itu, padahal itu the most important sih kalau menurut gua sebagai pemain. Benar sih, benar. Kalau ngomongin kerja pintar tuh bener banget, karena di satu sisi sebagai pemain profesional itu juga harus pintar-pintar gimana kita recovery tubuh kita, gimana kita kenal tubuh kita. Bener. Nah di cara gue survei juga di profesional ini, yaitu gue lebih investasi diri aja sih, kayak dari contohnya dari recovery, gue beli massage gun sendiri gitu. Karena kalau mau ngarapin dari tim juga kan kadang agak lama gitu, harus ngantri dulu kan dari pemain ini. Nah, akhirnya gue beli sendiri. Tapi kalau antri itu kan lu udah antrian pertama, bro. Iya. Kapten. Iya. Nah, karena dari situ gue juga beli investasi diri sendiri dari massage gun, dari vitamin. Gue kadang lebih banyakin ke gue sendiri. Karena kalau misalnya di mes habis harus nunggu lagi berapa bulan gitu kan, keburu sakit lagi nanti. Gitu. Jadi dari pemain profesional itu sih benar, kerja pintar juga. Harus pintar recovery, pintar investasi diri. Jadi siswa juga lah di pertandingan di basket ini. Karena kita misalnya game hari ini bagus nih. Belum tentu besok lawannya mainnya bagus juga, karena lawannya beda kan. Pasti kita lawannya juga udah belajar gerakannya. Gerakan dia juga udah tahu. Lawannya beda-beda. Mungkin kita hari ini bisa nih ngedrive, tapi besok tiba-tiba lawannya yang gede-gede nggak bisa. Bener, karena semua tim juga udah scouting juga. Harus belajar lagi, kitanya yang mesti improve sama kita juga. Nah kalau gue mau jabarin lagi, menurut lu fisik seorang pemain muda atau skill tekniknya itu menurut lu yang harus dipersiapin tuh apa, Bram? Yang harus dipersiapin yang jelas adalah basic ya, basic passing, basic dribble gitu. Terus juga dari otot-otot besar, otot-otot kecil juga harus diperhatiin, karena minim banget informasi tentang kayak otot-otot kecil kayak core gitu. Iya. Sayang padahal banget di gerakan sih. basket semua penting banget. Selain buat pertandingan juga buat menghindar cedera kan. Betul. Jadi benar-benar selain skill basic itu juga otot-otot kecil, perut, hips, lutut di sini juga itu harus
diperhatiin juga gitu. Gimana cara ngelatihnya itu? Benar. Sisanya improve, betul. naik level lagi ke dribble yang yang keren-keren, yang jelly itu belakangan lah. Yang penting basicnya aja dulu. Fundamentalnya dulu ya. Jadi buat pemain-pemain muda, lu tuh bener kata Bram, lu tuh harus dari basic ya. Lu jangan ngelihat misalkan pasti kan sekarang banyak nih platform untuk highlights basket. Benar. Lu ngelihat misalkan si Stephen Curry nembak dari jauh. Nembak dari jauh tapi padahal ada ya. Iya, padahal lu ya basic lu belum di sana gitu loh. Ya? Lu belum strength lu belum di sana, tapi lu paksain gerakan apalagi gerakan dribble. Jadi menurut lu tuh fisik pasti penting banget ya sih? Penting banget sih fisik. Harus kita jaga juga. Once kita udah bagus, tapi kita nggak bisa maintain, itu fisik tuh gampang banget drop. Mau naikinnya tuh susah banget. Cuman seminggu latihan aja bisa langsung drop banget. Nah, terus Bram, kalau dari jawaban lu tadi, ada program seperti itu misalkan di Indonesia. Jadi ada program basket yang bentuk pembinaannya itu memfokuskan kepada skill pemain, tapi juga fokuskan kepada fisik pemain. Nah, kalau menurut tuh dengan adanya program seperti itu nantinya di Indonesia, bagaimana menurut tuh untuk pembinaan basket bola Indonesia pastinya? Asli itu bagus banget sih. Kenapa? Karena mungkin kita lihat anak-anak kecil sekarang itu gila, skillnya jago-jago kan, masih kecil udah bisa dribble. Benar. Gila. 12 tahun itu udah pada keren-keren ya. Tapi kita lihat nih ke depannya dia bakal bisa bertahan nggak? Konsistensi yang lu bilang tadi itu ya. Karena apa? Karena nggak pernah dilatih sama yang namanya strength gitu, kekuatan. Nah, jadi kalau ada program yang seperti itu di Indonesia buat anak-anak kecil sekarang itu bagus banget sih. Karena mereka udah kebiasa nih dikuatin dari kecil. Jadi akhirnya maintain terus kekuatannya, skillnya juga bisa diimbangin gitu. Karena kalau kita punya kekuatan yang baik, skill kita juga pasti bisa lebih maksimal lagi gitu. Jadi bagus banget sih. Gitu. Coming soon. Apa itu? Coming soon. Tungguin aja. Akan ada program seperti itu pasti jadi basket Indonesia. Serius? Pakai nama di belakang kita Brick House. Menurut lu gimana, Bram? Kalau misalkan Brick House membuat suatu akademi, kurikulum yang termasuk yang kurikulum yang tadi seperti yang gua tanya dan lu jawab. Jadi kita benar-benar mengcombine antara skill, pastinya skill basic pemain dan juga kita komen untuk fisik dan conditioningnya. Ya, jadi udah di-approve oleh seorang Abraham. Gua sangat mendukung. Gua sangat mendukung. Gua mau strength juga. Ikut juga. Udah kuat. Tapi harus di-maintain dong. Apa lu? Pemain tuh benar boleh puas gitu dong. Tapi kan lu yang enggak kuat itu ngadepin pacar lu kan? Iya. Bukan ngadepin pacar. Yang selain pacar ya. Itu ya. Pertanyaan seorang Abraham Wenas kelar dari pro ngapain? Okay. Apakah masih jualan susu almondnya? Atau punya bengkel Vespa? Wih, relaksa. Tadi gua keren sih, lu ada kepikiran keren apa? banget tadi lu punya siapa? Vespa lu namanya relaksa. Narasumber kita. Keren. Gimana, Bram? Oke, kalau dari gua sih rencananya keluar dari basket, gua udah banyak sih option gua. Yang pertama, gua pengen banget kerja yang sesuai dengan basic gua di kampus, itu komunikasi public relation, karena menurut gue itu pas banget sih. Gua orangnya suka bersosialisasi juga, jadi gue pengen kayak kerja di humas di mana gitu pertama kan. Terus gue juga pengen nggak jauh-jauh dari basket juga gitu kan, istilahnya entah. Ini sih gue pengen punya lapangan juga di Balikpapan sih. Waduh, public house. Amin Bram, aduh. Amin banget itu. Nanti kita syuting di tempatnya. Benar, boleh gantian. Dia punya lapangan juga termasuk impian lo ya. Apalagi nanti Balikpapan kan dekat tuh sama yang namanya ibu kota. Oh iya, ibu kota kan sekarang. Masa nggak punya lapangan basket? Kesempatan. Iya, betul. Masih murah tanahnya. Bram, sampai saat ini achievement lu pasti udah banyak banget ya sih. Ada nggak achievement yang paling berkesan buat lu sendiri? Yang jelas Rookie of the Year sih. Kenapa? Karena Rookie of the Year cuma bisa didapat musim itu aja. Musim depannya nggak bisa dapat lagi. Udah sophomore bro sebutannya. Bisa lagi. Jadi benar-benar MVP mungkin bisa gagal tahun ini, bisa cari tahun depan. Cuman Rookie of the Year cuma bisa tahun itu aja. Jadi itu yang benar-benar berkesan. Ditambah lagi pas gue jadi rookie itu, teman-teman rookie yang lain tuh jago-jago banget. Siapa tuh saingan waktu itu? Salah satunya teman kampus juga, Freddy Baktiar. Dia lebih naik namanya daripada gue di kampus. Kevin Moses ya, low free sekarang ya? Ya.
Coke, Christian Gunawan, Reza. Itu jadi satu benar-benar angkatan sama lu semua. Iya, jadi benar-benar gue sama sekali nggak ada kepikiran buat ngerebut Rookie of the Year sih. Jadi benar-benar ya udahlah main aja apa adanya. Tapi akhir-akhir liga ternyata ya puji Tuhan aja gue bisa dapatin gitu. Jadi itu salah satu yang berharga sih. Ditambah lagi tahun itu Hang Tuah sejarah masuk 4 besar. Terakhir nih yang mau kita tanya, yang pasti gue pengen lu kasih motivasi juga buat anak rantau yang lain buat ya, anak rantau yang mau compete di basket. Terus harapan lu juga apa khususnya untuk basket Indonesia, lu mau untuk IBL, terus untuk pembinaannya, terus yang terakhir plan lu sendiri nih secara personal. Betul. Lu mau sampai mana lagi sih di basket? Oke, jadi saran gue buat teman-teman semua yang mau bermain di liga profesional ya kalian harus benar-benar yakinin diri kalian lah, jangan setengah-setengah. Kalau kalian memang pengen jadi pemain profesional, ya udah benar-benar yakinin diri kalian, kerja keras, benar-benar jangan setengah-setengah lah istilahnya. Gimana sih kayak tiba-tiba tengah jalan kayak capek ternyata enggak deh. Jangan, jadi benar-benar 100% lah dalam hal itu. Terus juga jangan lupa sama pendidikan gitu kan. Nah, lalu buat basket di Indonesia ya semoga bisa lebih baik lagi lah dari liganya, dari pembinaannya. Contohnya liganya, mudahan pertandingan lebih banyak. Ya memang nggak mudah sih. Kita mungkin cuma bisa ngomong, kita nggak tahu kan di dalam orang-orang liganya aturnya gimana. Pasti mereka semua udah punya plan itu, cuman kan pasti ada kendala-kendala yang lebih terrealisasi sekarang pastinya. Mudahan sih lebih bisa banyak lah gamenya, dan pemerintah tentunya juga bisa melihat sektor olahraga di Indonesia lah, khususnya basket, olahraga lain juga gitu kan. Terus dari pembinaannya juga, karena banyak banget atlet-atlet Indonesia ini yang bagus-bagus, sumber daya manusianya pun juga bagus-bagus, dari Sabang sampai Merauke banyak banget loh gitu. Tapi gimana cara ngerangkul dari Sabang sampai Merauke-nya itu, ngelihat bakat-bakatnya, pembinaannya itu gimana. Mudahan ada jalan terbaik lah buat anak-anak rantau juga. Jangan takut untuk compete ya. Benar, anak-anak rantau jangan coba takut. dulu ambil kerja keras gitu ya. Coba dulu nggak apa-apa. Contoh nyata. Iya, contohnya ini udah real banget. Dia di zaman itu dengan keterbatasan itu tapi bisa jadi Rookie of the Year. Kapten. Tuh. Kurang apa lagi coba? Timnas. Buat Coach Toro coba dipikir 2 kali lagi buat Abraham Wenas, sepertinya boleh dicoba untuk sebagai point guard tim nasional. Tapi bener gak? Itu salah satu impian. Pastilah semua pemain. Bawa nama Indonesia. Semua pemain itu pasti Iyalah. Pertama pengen juara, terus pengen bela Indonesia juga. Jadi 2 itu sih target gua. Juara sama timnas. Oke Bram, thank you banget nih. Thank you banget, Bram. Udah join di Brickhouse Basketball. Sekali lagi gua ucapin semoga karir lu makin oke. Amin. Di basket. Terus plan-plan lu di luar basket tentunya juga semua terrealisasi. Siap. Dan pastinya gue mau lihat Bram lebih gokil lagi pasti. Amin dong. Thank you. Oke. Thank you Bram. Thank you Bram. Sukses juga buat Brickhouse. Jangan lupa programnya ya. Thank you. Dok, tapi jangan lupa Dok, selain itu kita ada IG live juga Dok, Brickhouse. Oh iya, setiap kita hari di Instagram live setiap hari Kamis. Yes. Oke, setiap hari Kamis kita di Instagram live. Pastinya kita jam 8 malam Dok ya. Jam 8 malam. Oke. Itu kita akan ngobrol juga bersama narasumbernya yang berkecimpung pastinya di dunia bola basket. Dan isinya apa? Isinya kita berita up to date pasti. Benar. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube-nya Brickhouse. Betul. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram mereka karena mereka ada Instagram live juga ya. Yes, betul. Buat info-info lebih lanjut Brickhouse juga tentang program-program latihannya, langsung aja kepoin media sosial mereka di YouTube dan Instagram. Yes, thank you Bang Menas. Thank you.